konflik antara Israel dan Palestina kembali terjadi, seolah tak henti-hentinya Israel terus berusaha melumpuhkan wilayah Palestina, terutama jalur Gaza. Baru-baru ini, dini hari, Gaza kembali diserbu Israel. Dilansir Galamedia dari The Guardian, serangan di jalur Gaza ini dipicu oleh balon pembakar yang diluncurkan dari wilayah Palestina. Pemadam kebakaran Israel menyebut balon-balon pembakar tersebut telah mengakibatkan 20 kebakaran di lapangan terbuka di komunitas dekat perbatasan jalur Gaza. Dikatakan militer Israel pesawat mereka menyerang kompleks bersenjata Hamas di kota Gaza dan kota selatan Khan Younis pada Rabu dini hari. Israel telah siap untuk semua skenario termasuk pertempuran baru dalam menghadapi aksi serangan lanjutan yang berasal dari Gaza. Juru bicara Hamas membenarkan adanya serangan Israel. Mereka akan terus melakukan perlawanan. Usai penyerangan tersebut, pemerintah Israel menyampaikan kritik terhadap 3 negara dengan mayoritas Muslim di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait konflik Palestina-Israel. Menurut Israel, pemimpin dari ketiga negara tersebut tidak jujur dalam menanggapi apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem yang diduduki. Israel mengaku tidak memerangi warga Palestina seperti yang Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tundukkan. Akan tetapi, mereka memerangi kelompok Hamas yang menurut Israel merupakan kelompok teroris. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, Kamis 17 Juni 2021. Para pemimpin 3 negara itu tidak jujur dan mengabaikan sifat sebenarnya dari konflik yang katanya antara Israel dan Hamas dan bukan rakyat Palestina. Katanya dilansir Galamedia dari Reuters pada Jumat 18 Juni 2021. Dirinya menambahkan Hamas adalah kelompok radikal yang mempunyai sifat anti-Yahudi. Hamas adalah organisasi anti-Yahudi. Saya tidak yakin banyak orang yang berpartisipasi dalam debat media sosial benar-benar memahami sifat radikal dan fasis Hamas. Sagi Karni mengatakan meskipun ketiga negara Asia Tenggara mayoritas Muslim tersebut mengecam keras serangan Israel ke jalur Gaza Mei 2021 lalu, dirinya mengatakan Israel bersedia bekerja untuk melakukan normalisasi hubungan. Dirinya mengakui serangan Israel ke jalur Gaza telah menimbulkan korban sipil selama 11 hari pertempuran. Tetapi Sagi Karni mengatakan satu-satunya cara bagi pihak manapun untuk memiliki pengaruh yang berarti atas apa yang terjadi di Timur Tengah adalah dengan menjalin hubungan dengan Israel. Kami bersedia berbicara, kami bersedia bertemu, dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami. Seperti diketahui, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengecam keras serangan udara Israel ke jalur Gaza yang telah membunuh 250 warga Palestina dan 13 orang Israel. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mendesak PBB untuk turun tangan demi menghentikan konflik. Israel mengungkapkan keinginannya untuk memulai perundingan dan upaya menjalin kerjasama dengan 3 negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Keterangan tersebut disampaikan Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni. Dia menyebut keinginan muncul usai ketiga negara ini sangat vokal menentang agresi Israel di Gaza. Menurut Karni, kritik yang dilontarkan oleh pemimpin ketiga negara tersebut soal konflik di Gaza adalah tindakan tidak jujur, sebab mereka dinilai mengacuhkan penyebab konflik di Gaza yang sebenarnya. Dalam pandangan Karni, konflik Israel itu bukanlah dengan rakyat Palestina, tapi antara Israel dengan Hamas. Sampai saat ini, Israel menganggap faksi politik penguasa Gaza itu adalah kelompok teroris. Hamas itu adalah organisasi antisemit. Saya tak yakin orang-orang yang berpartisipasi dalam debat-debat di media sosial itu sepenuhnya memahami sifat asli radikal dan fasis di Hamas, tegas Karni. Hamas sendiri berulang kali membantah tuduhan Israel bahwa mereka kelompok antisemit atau anti-Yahudi. Karni menegaskan Israel ingin agar warga dunia mengetahui soal akar konflik di Gaza. Israel pun siap membuka pintu dialog dengan pihak manapun termasuk Indonesia. Karni bersedia untuk berbicara, kami bersedia untuk bertemu, dan sejauh yang kita ketahui pintu ini terbuka, dan saya pikir tidak sulit untuk menemukan kami, ujarnya. Kumparan telah menghubungi Kemlu RI untuk memastikan apakah pemerintah siap berunding dengan Israel. Namun sampai berita ini diturunkan masih belum mendapat respon. Israel dan Indonesia, Brunei serta Malaysia tidak mempunyai hubungan resmi. Hal ini lantaran ketiga negara Asia Tenggara ini menyatakan mendukung penuh Palestina yang dijajah Israel. Israel pun hanya memiliki kedutaan besar di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Meski demikian, sejak tahun lalu, Israel mencoba menjalin hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim. Sebanyak 4 negara Arab pada 2020 lalu bahkan setuju untuk menormalisasi hubungan kerja dengan Israel lewat perantara Amerika Serikat.
Ketiga negara itu adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.